Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara, kadang kita berpikir sebagai orang Kristen, hal yang perlu diperbaharui dalam hidup orang Kristen adalah hal-hal besar seperti motivasi hati, pemahaman iman, atau doktrin, atau kebiasaan pribadi. Semua itu tidak salah. Tapi ada satu sisi yang sering kita abaikan, yaitu apa yang dilihat orang dari luar tentang perilaku hidup keseharian kita. Seperti rumah mewah dengan fondasi yang kokoh, tapi tanpa kusam. Hidup kita bisa saja kuat secara rohani, tapi kehilangan kesaksian karena sikap, kata-kata, dan perlakuan kita pada orang lain yang tidak mencerminkan Kristus. Disinilah kita perlu sesuatu yang disebut renovasi eksternal, yaitu sebuah perubahan yang terlihat, yang tampak, yang bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Nah, apa dasarnya kita perlu melakukan renovasi eksternal dalam hidup rohani kita? Mari kita membahasnya lebih lanjut. Saudara, ada hal yang perlu pertama-tama kita ketahui bersama. Renovasi eksternal ini bukan soal pencitraan, bukan soal tampil manis di depan umum. Tetapi ini tentang bagaimana kasih Kristus yang bekerja di hati kita, yang terekspresi secara nyata dalam cara kita memperlakukan sesama. Paulus menulis di Filipi pasal 2 ayat 1-5 kepada gereja yang dikenal penuh semangat dan kasih. Mereka berkomitmen pada pelayanan dan hidup dalam sukacita. Namun, Paulus mengingatkan mereka dan kita bahwa meskipun gereja mungkin aktif dan kelihatan penuh kasih, namun ada hal yang perlu diwaspadai dan menjadi tantangan terbesar yang seringkali dihadapi, yaitu bahaya kemunafikan atau ketidaktulusan kita pada saat melakukan sebuah pelayanan. Nah, inilah yang seringkali menjadi tantangan terbesar. Bukan masalah keaktifan gereja, tetapi bagaimana kita benar-benar hidup seperti Kristus di dunia ini dengan mengorbankan ego pribadi dan mengutamakan kebaikan sesama. Renovasi eksternal ini bukan hanya soal perbaikan perilaku, melainkan sebuah perubahan dalam cara kita melihat dan memperlakukan orang lain, di mana semua itu dilandasi oleh kasih yang datang dari Kristus. Itu sebabnya Paulus dalam suratnya di ayat yang ke-2 dan 4 menuliskan, "Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Kata-kata ini tampak sederhana, tapi jika kita jujur, ini sebetulnya seringkali bertentangan langsung dengan naluri kemanusiaan kita. Sebab sejak kecil kita telah diajari untuk memperjuangkan hak kita, membela kepentingan kita, dan memprioritaskan kenyamanan pribadi. Namun Injil menawarkan jalan yang jauh lebih dalam dan lebih radikal. Saudara, bukan menyangkal harga diri ya, tapi ini membangun kepercayaan total kita kepada Allah. Kita bisa melepaskan diri dari sikap mementingkan diri bukan karena kita kuat, tapi karena kita tahu ada Allah yang memelihara dan menjaga hidup kita sepenuhnya. Inilah sumber kebebasan orang percaya. Ketika kita tahu Tuhan tidak lalai menjaga kita, kita tidak perlu terus menjaga citra kita sendiri. Kita bisa memberi lebih dulu, mengalah lebih dulu, dan melayani lebih dulu. Kenapa? Karena kita yakin
Tuhan tidak pernah lupa membalas dengan kemurahannya yang lebih besar. Dalam salah satu tulisannya, J.B. Phillips, seorang penafsir dan penterjemah Alkitab ternama, pernah berkata, Kristus menganggap roh mencintai diri sendiri, membanggakan diri sendiri, dan mencari kesenangan diri sendiri sebagai hal yang bertentangan dengan kehidupan yang sejati. Ini adalah argumen yang kuat. Menurut Kristus, hidup yang sejati tidak ditemukan dalam mengejar kepentingan pribadi, tetapi dalam pengosongan diri, dalam memberi, bukan menuntut. Itulah sebabnya Paulus langsung menunjuk kepada Kristus sebagai teladan utama, yang dikatakan walau setara dengan Allah, tetapi dia tidak mempertahankan haknya, tapi justru mengosongkan diri dan menjadi hamba. Saudara, bayangkan gereja yang hidup dalam semangat ini. Bukan hanya saling mendoakan, tapi juga akan terjadi saling mendahulukan. Bukan saling menuntut, tapi saling melayani. Bukan saling membuktikan, tapi saling menopang. Kita mungkin berpikir, ini mustahil. Tapi kebenarannya, perubahan besar selalu akan terjadi. Dan itu dimulai dari beberapa orang yang rela, dimulai dari dirinya sendiri. Mungkin satu dari sebuah keluarga, satu komunitas kecil, atau satu pribadi, yaitu Anda dan saya. Hari ini mari izinkan Tuhan merenovasi hidup kita, bukan hanya di dalam, tapi juga di luar. Dalam respon kita, bahasa tubuh kita, cara kita bicara, dan sikap kita dalam komunitas. Karena dunia mungkin tidak membaca Alkitab, tapi mereka membaca hidup kita. Dan saat kasih Kristus mengalir keluar, itulah saat ketika orang lain bisa melihat Dia yang hidup di dalam kita. Sebagaimana John Calvin, salah satu tokoh besar dalam reformasi gereja, berkata, sungguh orang yang mengikuti Kristus bukan hanya dalam pikiran, tapi juga dalam tindakan dan cara hidupnya. Karena di sanalah terang kasih yang sejati akan terlihat oleh dunia. Tuhan memberkati.